Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di program Kacamata dan kali ini episode kelima. Katanya nih ya, yang namanya anak muda itu gak bisa diandalkan. Ada yang bilang anak muda itu gak bisa buat perbedaan lah, gak bisa buat pengaruh yang banyak lah. Bahkan banyak juga yang menganggap bahwa anak muda itu gak bisa jadi apa-apa, bahkan jadi sumber masalah. Nah, maka dari itu episode kelima program Kacamata ini mengambil topik anak muda yang menginspirasi. Karena firman Tuhan sendiri di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa anak muda harusnya bisa jadi inspirasi, harusnya bisa jadi teladan. Nah, hari ini kita mau bahas sama-sama, kita mau belajar bagaimana sebetulnya menjadi anak muda yang menginspirasi, tentunya lewat kacamata firman Tuhan. Kita simak yuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Christopher Kapingelius. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajar perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihak. Semuanya ke kanan, come on. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajar perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Jump, jump, jump. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Come on, clap. Hey. Gunung tunduk, gunung tunduk mendengar suara-Mu. Samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu. Semua lidah yang mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Everybody dance. Woo. Come on, say. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Let's dance one more time. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Let's give Him praise. Di 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes ayat 4 dikatakan seperti ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, sangat mungkin revival terjadi ketika hati Bapak kembali kepada anak-anak, ya ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya, mungkin tidak melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Not exactly
seperti itu. Mungkin dengan cara yang unik, cara yang berbeda, pendekatan yang lain. Tapi selama hidup dalam kebenaran, ya pasti akan membangkitkan sukacita yang besar di hati para orang tua. Dan aku berdoa, ya, meyakinkan teman-teman semua bahwa kalian bisa jadi inspirasi. Kalian bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan revival itu di keluargamu, di Yerusalemmu. Mengingat tentang revival, ya ada satu yang coba diyakinkan kepada kita semua bahwa revival starts from home. Revival starts from home. Ya, berbicara tentang revival tentunya kita ingat semua Maleakhi 4 ayat 5-6 ketika Tuhan berbicara melalui nabi terakhir sebelum Tuhan memutuskan untuk seperti berdiam sepanjang 400 tahun. Ya, melalui nabi Maleakhi dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Sebuah nubuatan yang digenapi lewat kelahiran seorang anak bernama Yohanes Pembaptis. Ya, seorang anak yang digambarkan, dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus sejak kandungan ibunya. Ya, dan dia digambarkan adalah seperti dia memiliki roh atau kuasa Elia itu. Ya, karena Elia nggak mungkin lahir lagi kan tentunya. Ya, nubuatan ini berarti bukan tentang Elia yang lahir lagi, tapi ada seorang anak ya yang kurang lebih berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Digambarkan seperti itu di Lukas 1. Ya. Digambarkan untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, kelahiran seorang anak melalui seorang anak ini. Ya. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Tentunya ingat sebelum Yesus naik ke sorga, ya Tuhan Yesus berkata satu janji ini bahwa kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku, pertama di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya starts from home. Ya, di tengah pandemi di mana kita seperti rasanya dirumahkan sama Tuhan, bahkan ibadah di rumah. Ya, ini menjadi sebuah seperti reset button yang besar, karena gini kerap kali dalam pelayanan anak-anak muda pun aku dapati kenyataan seperti ini, bahwa dilema sering terjadi bahwa anak-anak kerap kali menganggap gereja atau persekutuan ini sebagai pelarian dari keluarganya, dari rumahnya yang seringkali konflik, ya, seringkali jelas tidak sempurna. Mereka coba lari dari situ, akhirnya didapati suatu fenomena yang menyebalkan, yang ada jadi batu sandungan buat banyak orang tua. Tentunya mereka dikenal sebagai anak-anak yang jago kebaktian di gereja, di persekutuan, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Ya karena mungkin fenomena menyebalkan ini udah terus berlanjut, akhirnya Tuhan seperti mengkondisikan bahwa kita akhirnya anak-anak beribadahnya di rumah, kebaktiannya di rumah. Kenapa kan diajarin untuk mulai dari Yerusalem dulu, jadi saksi di situ dulu. Ya, apakah mungkin ya ini terjadi? Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, bapak-bapak yang punya kecenderungan generasi sebelumnya udah ngelihat generasi sekarang sebagai generasi yang rusak, ya masa depan suram, nggak bisa diharapkan. Ya, tapi ini bisa terjadi. Ya, adalah sangat mungkin. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya untuk dia jadi teladan, karena sangat mungkin anak ya generasi yang lebih muda untuk menginspirasi bahkan atau membangkitkan lagi semangat generasi bahkan sebelumnya di atasnya. Ya, anak bisa menginspirasi orang tuanya juga bisa. Ya, di 1 Timotius 4 ayat 12-15 Rasul Paulus mengatakan hal yang sangat indah, meyakinkan Timotius kalau dia bisa ya berjadi dampak, ya, bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Dia bilang gini, jangan seorang pun engkau rendah karena engkau muda. Ya. Karena gini, umumnya itu yang terjadi, stigmanya adalah yang muda yang nggak dipercaya, yang muda punya kecenderungan direndahin, kan tahu apa kamu, ya bisa apa sih gitu ya. Tapi Rasul Paulus bilang gini, kalau nggak mau direndahin, sederhana. Dia bilang sama Timotius yang masih muda, dia bilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya, berarti bagi inner circle dulu, bagi Yerusalem dulu, keluarga dulu, di rumah dulu. Yang nggak usah jauh-jauh dulu, yang keluar lain. Di rumah aja dulu. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi konfirmasikan, diyakinkan bahwa kamu punya karunia seperti ini untuk melayani Tuhan. Jangan lalai mempergunakan karunia itu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya.
supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau mau jago kebaktian di rumah, jadi anak yang berbakti. Ya, pertama kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Dan ini yang memungkinkan revival starts from home. Ya, hati Bapak kembali kepada anak-anak. Di 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes ayat 4 dikatakan seperti ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, sangat mungkin revival terjadi. Ketika hati Bapak kembali kepada anak-anak, ya ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ya, mungkin tidak melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Not exactly seperti itu. Mungkin dengan cara yang unik, cara yang berbeda, pendekatan yang lain. Tapi selama hidup dalam kebenaran, ya, pasti akan membangkitkan sukacita yang besar di hati para orang tua. Dan aku berdoa, ya, meyakinkan teman-teman semua bahwa kalian bisa jadi inspirasi. Kalian bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan revival itu di keluargamu, di Yerusalemmu. Ya, saatnya mumpung kita dirumahkan, kebaktian di rumah. Kita jadi anak yang berbakti di rumah. Dan kita akan jadi dahsyat, ya, bagi generasi yang berikutnya. Bagi teman-teman kita. Ya, dimulai di rumah, sampai keluar rumah dan sampai kemana-mana. Nah, kita akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus akan bawa kita, ya, mengerjakan revival from home. Dan mudah-mudahan ini sederhana dan bisa meyakinkan kita semua. Ya, sadari Roh Kudus ada di dalammu dan mulailah hidupi apa yang kau percaya. Hidup dalam firman sungguh-sungguh, hidupi kebenaran itu. Lakukan yang Tuhan ingin kau lakukan. Dan niscaya revival itu akan terus terjadi. Seperti yang 40 tahun yang lalu yang kita terus dengar kisahnya dan membangkitkan semangat kita. Yang kemudian kita alami sendiri sampai hari ini dan yang akan juga terjadi di masa depan. Bukan hanya kepada kita saat ini, tapi juga melalui kita di masa depan. God bless. Thank you Pastor Christopher Tabe Heru yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan buat kita semua soal bagaimana menjadi anak muda yang menginspirasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita mulai untuk bisa jadi inspirasi dan juga teladan buat banyak orang dimanapun kita berada. Kita bisa mulai dari jadi teladan di keluarga, di rumah kita sendiri, sampai akhirnya nanti kita bisa jadi teladan buat banyak orang yang kita temui. Saya Peter Chandra pamit. Ingat, kita mulai menjadi teladan dengan taat protokol kesehatan.